Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Syuhri Ghazali, SSMPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, beserta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan materi mengenai jenis-jenis paragraf. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Najwa Jawas, yaitu saya sendiri. Setelah itu ada Syafira Alawiyah, lalu ada Firdaulia. Yang pertama, materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka adalah paragraf yang berada di awal sebuah karangan dan berfungsi mengantar pembaca ke pokok-pokok masalah. Ciri-cirinya itu yang pertama ada berada di awal karangan, yang kedua mengantar pokok masalah, yang ketiga membuat pembaca tertarik, yang keempat tidak terlalu panjang, yang kelima tidak terlalu langsung menguraikan secara detail. Paragraf pembuka harus menarik dan berbeda dari tulisan lain agar pembaca mau melanjutkan membaca. Yang kedua ada paragraf isi. Paragraf isi adalah paragraf yang menguraikan pokok masalah dalam sebuah tulisan. Ciri-cirinya itu ada tiga. Yang pertama, menjaga keserasihan dan kelogisan. Yang kedua, menggunakan metode pengembangan seperti eksposisi, narasi, deskripsi, dan argumentasi. Yang ketiga itu menyertakan hal teknis seperti kutipan, sumber, bagan, grafik bila diperlukan. Paragraf isi merupakan inti tulisan dan bisa terdiri dari beberapa paragraf. Selanjutnya ada paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang mengakhiri karangan. Ciri-cirinya yaitu ada empat. Yang pertama ada penegasan kembali gagasan utama, yang kedua kesimpulan dari uraian sebelumnya, yang ketiga itu tidak memunculkan masalah baru, dan yang terakhir bisa berisi rekomendasi atau saran. Paragraf penutup harus memberikan kesan positif dan mengakhiri tulisan secara logis. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat. Yang pertama itu dedukatif. Paragraf yang kalimat utamanya di awal paragraf. Paragraf ini diawali pernyataan umum lalu dijelaskan dengan contoh atau uraian khusus. Yang kedua itu paragraf induktif. Paragraf yang kalimat utamanya di akhir paragraf. Paragraf dimulai uraian khusus lalu ditutup dengan kesimpulan umum. Selanjutnya itu ada paragraf dedukatif dan induktif atau campuran. Paragraf yang kalimat utamanya dua kali, yaitu di awal paragraf dan ditegaskan kembali di akhir paragraf. Selanjutnya ada paragraf interaktif. Paragraf yang kalimat utamanya berada di tengah paragraf. Bagian awal berisi pendahuluan, bagian tengah diisi dengan kalimat utama, lalu bagian akhir penjelasan lanjutan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Syafira Alawiyah. Selanjutnya, paragraf tanpa kalimat topik adalah paragraf yang tidak memiliki satu kalimat khusus yang langsung dinyatakan gagasan utama. Di paragraf ini, ide pokoknya tidak ditulis secara jelas, tetapi tersirat dalam tulisan seluruh isi paragraf. Pembaca harus menyimpulkan sendiri apa inti paragraf berdasarkan kalimat-kalimat penjelasannya. Contohnya, setiap sore taman itu selalu ramai. Anak-anak berlarian, para orang tua duduk sambil mengawasi, dan pedagang kecil memenuhi area sekitar. Suasananya selalu hidup dan penuh tawa. Jenis paragraf berdasarkan metode pengembangan di sini ada 5. Yang pertama, paragraf menerangkan. Yang kedua, paragraf merinci. Yang ketiga, paragraf contoh. Yang keempat, paragraf buktian. Yang kelima, paragraf pertanyaan. Untuk yang pertama, paragraf menerangkan, yaitu paragraf yang berisi penjelasan tentang suatu hal agar pembaca lebih memahami topiknya. Ciri-cirinya berisi berisi menjelaskan atau memperjelas suatu ide, biasanya memberi informasi tambahan agar pembaca paham, dan ada kalimat-kalimat yang sifatnya pemaparan, bukan contoh ataupun bukti.
Contohnya, kebersihan lingkungan sangat penting untuk kesehatan. Lingkungan yang bersih dapat mencegah berbagai penyakit karena kuman dan bakteri tidak mudah berkembang biak. Selain itu, suasana menjadi lebih nyaman dan enak dipandang. Yang kedua ada paragraf merinci, yaitu paragraf yang memecah satu gagasan besar menjadi bagian kecil yang lebih detail atau rinci. Ciri-cirinya berisi rincian atau uraian yang lebih kecil dari suatu hal. Biasanya memakai kata seperti pertama, kedua, dan selanjutnya. Isi paragraf memecah topik sebagian besar menjadi poin-poin kecil. Contohnya, sekolah kami memiliki beberapa fasilitas penting. Di bagian depan ada ruang guru dan ruang administrasi. Di tengah terdapat perpustakaan dan laboratorium komputer. Di belakang terdapat kantin serta lapangan olahraga. Yang ketiga, paragraf contoh. Paragraf contoh adalah paragraf yang digunakan untuk menjelaskan suatu gagasan dengan memberikan contoh-contoh yang nyata, konkret, dan mudah dipahami. Tujuannya agar pembaca lebih mengerti apa yang dimaksud oleh penulis, karena ide yang abstrak menjadi lebih jelas melalui contoh. Ciri-cirinya paragraf ini memberikan contoh nyata untuk menjelaskan sesuatu. Ada penanda seperti misalnya, contohnya, atau seperti. Fokusnya pada pemberian ilustrasi agar topik lebih mudah dipahami. Contoh, banyak hewan yang hidup di hutan tropis, misalnya harimau Sumatera yang terkenal gesit, orangutan yang tinggal di pepohonan, serta burung enggan yang memiliki paruh besar. Yang keempat, paragraf buktian. Paragraf buktian adalah paragraf yang bertujuan membuktikan suatu pendapat, pernyataan, atau argumen yang dengan menggunakan bukti, data, fakta, dan alasan yang kuat. Paragraf ini sering digunakan untuk meyakinkan pembaca bahwa pendapat penulis benar dan dapat mudah dipercaya. Contohnya, penggunaan helm saat berkendara sangat penting. Berdasarkan data kepolisian, 60% cedera kepala pada kecelakaan motor terjadi karena pengendara tidak memakai helm. Selain itu, helm dapat melindungi wajah dan mata dari debu serta benda asing. Ciri-ciri paragraf buktian yaitu berisi bukti, data, fakta, atau alasan yang kuat. Tujuannya memberikan kebenaran dari ide atau pernyataan. Bisa berisi angka, hasil penelitian, pernyataan ahli, atau fakta nyata. Terakhir, paragraf pertanyaan. Paragraf pertanyaan adalah paragraf yang isinya berisi serangkaian pertanyaan untuk mengunggah pikiran pembaca atau mengarahkan pembaca pada suatu topik. Ciri-cirinya berisi pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan kepada pembaca, tidak memberikan jawaban langsung, dan tujuannya membuat pembaca berpikir atau mengarahkan topik ke bagian berikutnya. Contoh, mengapa kita sering membuang sampah sembarangan? Apakah kita tidak merasa risih melihat lingkungan yang kotor? Bukankah lebih nyaman jika sampah dibuang pada tempatnya? Lalu, apa yang membuat kita sulit menjaga kebersihan sederhana ini? Materi selanjutnya dijelaskan oleh Firdah Aulia. Selanjutnya, paragraf perbandingan. Paragraf ini digunakan untuk menjelaskan dua hal atau lebih dengan menunjukkan persamaan dan perbedaannya. Tujuan utamanya agar pembaca bisa memahami karakter dari masing-masing hal yang dibandingkan. Contohnya di sini, tenis dan badminton sama-sama merupakan olahraga yang menggunakan alat pemukul dan jaring sebagai pelengkap permainan. Namun, tenis tidak sepopuler badminton karena biayanya lebih mahal dan hanya bisa dimainkan di lapangan khusus. Sementara itu, badminton lebih digemari karena murah dan bisa dimainkan di mana saja. Dan dalam paragraf tersebut, kalimat pertama menampilkan persamaan, sedangkan kalimat berikutnya menunjukkan perbedaan.
Paragraf ini juga bersifat objektif dan logis karena membandingkan tanpa menilai mana yang lebih unggul. Biasanya paragraf perbandingan digunakan dalam artikel analisis, teks laporan, atau ulasan produk. Selanjutnya, paragraf sebab akibat. Paragraf ini berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara penyebab dan akibat dari suatu peristiwa. Strukturnya bisa dimulai dari sebab, kemudian diikuti akibat, atau sebaliknya. Ciri khas paragraf ini adalah adanya hubungan logis antara peristiwa dan penggunaan kata seperti karena, akibatnya, oleh sebab itu, sehingga, atau maka. Berikut ada contoh paragraf dengan menggunakan pola sebab akibat 1, akibat 2. Artinya, paragraf dimulai dengan satu penyebab lalu diikuti oleh 2 akibat. Berikut contoh paragrafnya. Dalam sebuah sabun mandi, terdapat beberapa kandungan kimia seperti petroleum dan sodium lauryl sulfat. Beberapa zat itu ternyata mengakibatkan pencemaran lingkungan, terutama pencemaran air. Pencemaran yang disebabkan oleh sabun mandi tersebut membuat ekosistem air menjadi tercemar dan mati. Oleh karena itu, mengurangi konsumsi sabun berbahan kimia mesti dilakukan agar pencemaran air tidak semakin parah. Pada paragraf ini, kalimat pertama berisi penyebab utama, lalu kalimat kedua dan ketiga menjelaskan akibat pertama. Sedangkan kalimat terakhirnya merupakan akibat kedua yang muncul karena akibat pertama tadi. Selanjutnya ada contoh kedua menggunakan pola akibat sebab. Artinya paragraf dimulai dari akibat terlebih dahulu, baru kemudian dijelaskan apa penyebabnya. Contohnya, pencemaran air dan tanah adalah salah satu akibat yang ditimbulkan dari adanya limbah atau sampah rumah tangga. Adapun sampah atau limbah rumah tangga adalah limbah atau sampah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga sehari-hari. Pada contoh paragraf ini, kalimat pertama berisi akibat yang terjadi, sedangkan kalimat berikutnya menjelaskan alasan atau penyebab dari peristiwa tersebut. Jadi urutannya terbalik dari sebelumnya. Yang ini akibat, baru ke sebab. Nah, paragraf sebab akibat ini banyak digunakan dalam laporan penelitian, artikel ilmiah, atau teks lingkungan. Kemudian ada jenis paragraf berdasarkan sifat isinya. Dibagi menjadi 5, eksposisi, argumentatif, deskriptif, persuasif, dan naratif. Yang pertama ada paragraf eksposisi. Paragraf ini berisi uraian atau penjelasan tentang suatu topik dengan tujuan memberi informasi secara objektif. Paragraf ini bersifat informatif dan netral. Artinya penulis tidak berusaha memengaruhi pembaca, hanya menyampaikan fakta atau data agar pembaca memahami topik tertentu. Contoh paragrafnya di sini. Para pedagang daging sapi di pasar-pasar tradisional mengeluhkan dampak pemberitaan mengenai impor daging ilegal. Sebab hampir seminggu terakhir mereka kehilangan pembeli sampai 70%. Sebaliknya, permintaan terhadap daging ayam dan telur kini melejit sehingga harganya meningkat. Dalam paragraf ini, semua kalimat di paragraf ini menyampaikan fakta atau opini pribadi. Penulis tidak berpihak atau menilai, hanya menggambarkan kondisi yang terjadi. Jenis paragraf eksposisi sering digunakan dalam berita, laporan ekonomi, atau tulisan ilmiah populer. Selanjutnya, paragraf argumentatif. Paragraf argumentatif adalah paragraf yang bertujuan membuktikan kebenaran suatu pendapat dengan data atau fakta konsep sebagai alasan atau bukti. Ciri khasnya terletak pada adanya pendapat yang disertai penelitian atau logika yang kuat. Contohnya di sini,
Kebiasaan merokok adalah kebiasaan buruk yang bisa menimbulkan aneka penyakit di tubuh. Menurut penelitian, dalam sebatang rokok terkandung bahan kimia berbahaya hingga lebih dari 4.000 zat. Asap rokok yang dihisap dapat masuk ke saluran pencernaan hingga menyebabkan masalah organ pencernaan. Dalam paragraf ini, kalimat pertama berisi pendapat. Kalimat berikutnya memberikan bukti dan diakhiri dengan kesimpulan. Paragraf argumentatif ini bersifat logis dan persuasif. Biasanya digunakan dalam artikel opini, teks debat, atau editorial surat kabar. Selanjutnya ada paragraf deskriptif. Paragraf ini digunakan untuk menggambarkan suatu objek, tempat, atau suasana secara rinci, sehingga pembaca dapat membayangkan seolah-olah melihat atau merasakan hal tersebut. Ciri umumnya adalah penggunaan banyak kata sifat dan kata yang melibatkan panca indera. Contoh paragrafnya, masih melekat di mataku pemandangan indah dan elok pantai Parangtritis. Gelombang ombak bergulung-gulung datang silih berganti menyambutku seakan ingin mengajak bermain. Air yang jernih dan pasir putih lembut yang menghampar luas tanpa ada tumbuh-tumbuhan atau karang yang menghalangi membuatku ingin kembali lagi. Dalam paragraf tersebut, kata-kata seperti indah, jernih, bergulung-gulung, dan sejuk memberikan kesan visual dan rasa kepada pembacanya. Jenis paragraf deskriptif ini sering ditemukan dalam cerita, deskripsi tempat, atau iklan pariwisata. Yang keempat ada paragraf persuasif. Karangan ini bertujuan mempengaruhi emosi pembaca agar membuat sesuatu. Isi paragraf ini mempromosikan sesuatu dengan cara mempengaruhi atau mengajak pembaca. Biasanya berisi ajakan yang disertai alasan logis atau manfaat yang mendukung, dengan penggunaan kata seperti mari, ayo, atau sebaiknya. Contoh paragrafnya, buku berisi informasi yang akan membuka cakrawala kita terhadap dunia. Buku akan memperkaya keilmuan dan bisa mengubah hidup seseorang. Oleh karena itu, mari perbanyak membaca dari sekarang. Dalam contoh ini, paragraf dimulai dengan alasan dan manfaat, kemudian diakhiri dengan ajakan langsung. Tujuannya adalah mempengaruhi pembaca secara halus agar melakukan sesuatu yang positif. Paragraf persuasif ini biasanya digunakan dalam pidato, kampanye sosial, atau iklan. Dan terakhir, paragraf naratif. Karangan ini berisi rangkaian peristiwa yang susul-menyusul sehingga membentuk alur cerita. Karangan ini sebagian besar berdasarkan imajinasi. Paragraf ini memiliki unsur cerita seperti tokoh, latar, waktu, dan suasana. Bahasanya menggambarkan tindakan dan kejadian yang saling terhubung. Kita lihat contoh paragrafnya. Jam istirahat, Abi tengah menulis sesuatu di buku agenda sambil menikmati bekal dari rumah. Sesekali kepalanya menengadah ke langit-langit perpustakaan. Mengernyitkan kening, tersenyum, dan kembali menulis. Asik sekali. Seakan di ruang perpustakaan hanya ada dia. Dari paragraf ini kita bisa merasakan suasananya, tahu siapa tokohnya, dan membayangkan peristiwanya terjadi secara berurutan. Nah, paragraf naratif ini sering digunakan dalam cerpen, biografi, atau teks pengalaman pribadi. Nah, setelah mengetahui jenis-jenis paragraf, dapat kita simpulkan jenis paragraf dalam karangan memiliki peran dan tujuannya masing-masing. Pemahaman terhadap tiap jenis paragraf akan membantu kita menyusun tulisan yang padu dan efektif. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.